Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, eh selamat datang di pembelajaran TIK untuk kelas 2 ya. Jadi di sini Pak Adit akan mengajarkan kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, kalau di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menebalkan huruf, bagaimana caranya kita membuat huruf itu menjadi telik atau menjadi miring, dan lalu kita sudah membuat huruf itu menjadi ada underline-nya. Underline itu adalah garis bawah yang ada pada teksnya. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, Pak Dit akan mengajarkan bagaimana caranya kita merapihkan paragraf kita atau merapikan baris dari teks yang kita buat di dalam Microsoft Word itu sendiri dengan menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi Word-nya itu. Nah, itu namanya jadi ada fiturnya, dia itu bernama Allegiant. Allegiant itu adalah biasanya digunakan untuk merapihkan paragraf atau baris-baris dari teks yang kita buat di dalam aplikasi Microsoft Word-nya itu. Oke, nah langsung aja di sini kita langsung buka Microsoft Word-nya. Kalau teman-teman belum pernah buka Microsoft Word, teman-teman langsung segera buka. Untuk menggunakannya, teman-teman bisa search di Windows teman-teman ya dengan mengklik logo jendela Windows yang ada di kiri bawah. Lalu teman-teman tuliskan Microsoft Word atau Word saja, dia akan keluar sendiri. Oke, di sini Pak Adit sudah menggunakan Microsoft Word 2013, jadi tidak masalah dengan Microsoft Word versi yang ada di atas Pak Adit atau di bawah Pak Adit, karena hampir semua Microsoft Word secara defaultnya fiturnya sama semua. Oke, hanya tampilannya saja yang kadang-kadang ada yang beda seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman di sini cukup perhatikan apa yang sudah Pak Adit jelaskan. Oke. Nah, di sini Pak Adit akan menjelaskan dulu. Di sini Pak Adit menggunakan menu home ya. Kalau teman-teman lihat di dalam menu home ini ada banyak ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini. Ya, di sini untuk menebalkan bold, italic, untuk membuat italicize your text ya atau memiringkan teksnya. Lalu teman-teman di sini juga ada underline yang membuat garis bawah pada teksnya itu sendiri. Lalu di sini ada jenis font yang kemarin sudah Pak Adit jelaskan juga bagaimana caranya merubah jenis font itu. Lalu di sini ada font size untuk memperbesar dan memperkecilkan dari font itu sendiri. Ini juga sama. Oke, ini adalah font size namanya. Nah, lalu di sini kita menggunakan yang ada di kelompok atau di grup paragraf. Oke, nah disinilah yang akan kita pelajari nanti. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 4 gambar ya atau 4 icon. Di sini ada yang rapih, Allegiant Leaf namanya ini. Lalu di sini ada center. Di sini ada Allegiant Right, lalu di sini ada Justify. Nah, kita akan pelajari ini fungsi-fungsinya seperti apa. Coba di sini Pak dituliskan dulu dari pengertian Microsoft Word dulu. Oke. Aplikasi pengolah data atau dokumen. Oke, di sini aplikasi pengolah dokumen adalah Microsoft Word. Nah, lalu di sini Pak dituliskan juga 3 elemen komputer. 3 elemen komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Nah, oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, teksnya ini mungkin rapi, tapi tidak terlalu menarik untuk kita lihat. Nah, maka dari itu di sini kita akan menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi Microsoft Word itu sendiri. Oke, kita akan menggunakan kelompok paragraf ini yang sudah tadi Pak Adit berikan, Pak sudah beritahu ya di awal video.
Di sini yang pertama adalah kita blok dulu semua, kita cari tahu perbedaannya antara yang left, lalu center, right, dan just TV ini. Kita cari tahu. Oke, di sini kita blok semua atau kita pilih teksnya, lalu kita pilih just TV. Apa perbedaannya? Oke, ketika Pak Adit mengklik just TV, dia tidak ada perubahan. Karena fungsi dari just TV ini sendiri adalah untuk seperti pada ikonnya ini, ya, dia hanya untuk merapikan teks agar sisi kiri dan sisi kanannya ini menjadi rata. Oke. Lalu kita coba menggunakan yang Allegiance Right. Kita klik. Nah, fungsi dari paragraf Allegiance Right adalah merubah posisi, ya, merubah posisi paragraf yang tadinya di kiri, dia berubah menjadi di kanan seperti ini. Oke, ini adalah fungsi dari Allegiance Right ya. Lalu kita klik lagi untuk center. Nah, fungsi dari paragraf center ini adalah untuk merubah posisi menjadi teks kita menjadi ada di tengah-tengah. Sehingga yang di bawahnya ini, yang ada di bawah teksnya ini juga, dia mengikuti teks yang ada di atasnya, posisi teks yang ada di atasnya. Ini namanya center. Ya, jadi dia ada di tengah seperti ini. Kalau kita blok lagi semua, kita pilih yang Allegiance Left. Nah, seperti ini. Ini seperti semula tadi pada awalnya. Oke. Nah, itu tadi adalah fungsi dari beberapa fitur paragraf yang ada di aplikasi Microsoft Word. Nah, lalu sekarang kita akan kita akan membuat lebih menarik. Misal di sini Pak Adit ingin merubah fontnya dulu, jenis fontnya, kita pilih. Di sini Pak Adit pilih yang Broadway. Oke, karena ini judulnya ya, pengertian Microsoft Word, lalu kita agak besarkan atau menggunakan ini juga bisa. Nah, di sini kita pilih yang center agar dia menjadi ada di tengah-tengah seperti ini teksnya. Oke, lalu yang ini bisa kita agak besarkan juga. Misal di sini 14. Oke, lalu di sini Pak Adit ingin memberikan satu icon agar terlihat dia ini adalah inti dari pengertian Microsoft Word-nya itu sendiri. Oke, misal di sini Kadit klik ya. Misal di sini Kadit klik, line bar-nya jadi ada di paling depan ini. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di atas paragraf Allegiance ini ya. Di atas ini ada titik, ada angka. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada titik, di sini ada angka 1, 2, 3. Ya, lalu di sini juga ada angka 321 yang dimana dia seperti tangga, multi level namanya, seperti ini. Oke, kita klik, dia akan ada seperti ini. Nah, kita akan menggunakan yang titik dulu, seperti ini misalnya. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada yang titik, lalu di sini ada ini. Oke. Nah, misalnya sini Pak Adit menggunakan ini, sehingga teks yang ada di bawah pengertian ini bisa kita bedakan dengan judulnya seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke 3 elemen komputer. Ini juga kita blok lalu kita besarkan. Misal seperti ini, lalu kita tebalkan teksnya. Nah, sudah seperti ini. Mungkin tidak usah kita gunakan center, tidak seperti pengertian Microsoft Word ini yang Pak Adit menggunakan center. Kita cukup menggunakan ini saja. Secara defaultnya dia ada di left Allegiance. Oke, cuma kita bedakan isinya ya. Jadi isinya ada di bawah ini. Kan ini judulnya 3 elemen komputer. Jadi di sini 3 elemen komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Untuk kita bedakan barisnya, kita blok seperti ini. Oke. Lalu kita juga bisa gunakan 1 atau 2, 3. Seperti ini boleh ya, perbedaannya 1, 2, 3 dia menggunakan titik, lalu di sini menggunakan kurung, di sini menggunakan huruf Romawi, di sini menggunakan ABC,
ya. Misalnya di sini kita gunakan yang kurung seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari yang ada di dalam fitur paragraf. Oke, ini namanya bullet, dan yang ini namanya numbering, dan yang ini adalah multi level list ya. Ini sebenarnya sama dengan numbering, tapi ini dia mempunyai subnya lagi ya, mempunyai isinya lagi. Ada numbering dan ada sub numbering juga seperti itu. Makanya di sini disebutkan dengan multi level. Nah, kita akan mempelajari ini nanti. Oke. Nah, ini dulu mungkin teman-teman di sini bisa perhatikan, ini adalah fitur yang ada di dalam kolom paragraf ini. Nah, dari sini kita juga bisa membuat di sini ya, di sini ada logo pen bucket, oke, atau namanya shading di sini. Coba kita lihat fungsinya untuk apa. Nah, teman-teman lihat di sini fungsinya untuk memberikan warna background pada teks itu sendiri. Misal seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan fungsi dari shading itu adalah ini. Nah, kita bisa pilih warna tergantung teks yang mana yang kita blok atau yang kita pilih. Misal seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari shading ini. Oke. Lalu di sini ada line and paragraph spacing ya, seperti pada namanya, dia fungsinya untuk memberi spasi pada paragraf. Oke, kita coba di sini, kita blok semuanya ini, lalu kita klik ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, semakin besar angkanya, semakin besar juga spasinya. Ya, spasi ke bawah ya ini, spasi ke bawah dan ke atas. Oke, defaultnya adalah spasinya 1,0. Oke, coba kita gunakan untuk 2,0. Nah, dia berbeda. Dia agak berjarak antara spasi atas dan spasi bawahnya, seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya. Oke, nah, mungkin itu saja di pertemuan kali ini yang Pak Adit jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya semua. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita selalu dilindungi dari penyakit-penyakit atau virus yang ada di luar sana. Mungkin Kak akhiri, dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri, ada baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.